Untuk Anda yang ingin mengetahui ruang perselingkuhan, itu bisa saja pintunya terbuka lebar, baik itu yang akan menimpa diri Anda, pasangan Anda, ataupun siapapun Anda. Dengarkan video podcast ini sampai selesai, saya akan kumpasnya di video sharing kali ini. Hello Chosen People, ketemu lagi bersama saya Elip. Selamat datang di Istana Pengetahuan. Beberapa waktu lalu saya kecanduan buka video short di YouTube. Uniknya video itu berkali-kali memperlihatkan tentang sinetron anak muda yang sudah populer 2 tahun lalu, yaitu Mariposa. Pokoknya yang filmnya itu anak muda bernama si Iqbal sama si ceweknya si Acha gitu. Jujur, saya selama ini menghindari menonton TV, berita TV, sinetron, FTV, bioskop, kecuali ada nilai-nilai yang menurut saya syarat akan nilai gitu, baru saya nonton. Karena sejak 10 tahun lalu saya sudah berhenti nonton TV ini. Jadi saya cukup menghindari hal-hal yang berbau acara TV gitu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini ketika saya buka short YouTube dan kebetulan algoritmanya nggak tahu kenapa, karena mungkin sedang ramai dibicarakan sama orang walaupun filmnya sudah lama gitu, itu muncul terus potongan-potongan cuplikan video film Mariposa ini. Karena sakingnya sering saya nonton itu, saya jadi penasaran, apa sih ini film ini? Padahal sebelumnya sama sekali saya sedang gak tertarik sama film. Dulu pernah rame film Dilan, orang banyak bahas, pejabat banyak, sampai pejabat pun ikut bahas. Saya gak tertarik. Yang rame-rame kemarin-kemarin, terus kayak filmnya Startup drakor Korea, ada lagi yang apa sih yang hadiah-hadiah itu ya, lupa namanya, Squid Game. Saya nggak ngikutin karena menurut saya itu idealis saya itu nggak masuk gitu film-film yang seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa film yang ini cukup mempengaruhi saya. Akhirnya setelah saya tertarik sama film ini, saya cari, kemudian saya tonton filmnya sampai selesai. Dan kebetulan si filmnya itu sangat related sekali sama kejadian hidup saya. Kan dari filmnya ini, yaitu perjuangan seorang cewek yang ingin mendapatkan cowok idamannya gitu, sampai akhirnya ya filmnya dengan dramanya itu berbagai macam perjuangan itu diperagakan sampai akhirnya bisa dapetin si cowok itu. Nah, ini saya akan bahas sisi pelajarannya, yaitu yang pertama, ini pelajaran yang pertama, yaitu bahwa segala sesuatu yang kita lihat sering yang menarik perhatian kita, maka yang tadinya gak suka saja bisa jadi suka. Itu poinnya. Makanya wajar kenapa biaya advertising, iklan itu mahal sekali, karena sangat ampuh untuk mempengaruhi orang. Apalagi durasinya itu diulang-ulang itu, Pak. Iklan di TV kan durasinya diulang-ulang, makanya budgeting iklannya, produk-produk yang sering diulang-ulang itu udah pasti triliunan itu, karena sangat ampuh gitu, mempengaruhi kita. Jadi inilah poin pelajarannya. Pelajaran yang kedua adalah yaitu balik ke ada hubungannya sama cerita film ini, dan ini related sekali dengan kisah hidup saya di masa lalu, yang dimana saya pun pernah mengalami kejadian yang sama, yaitu saya pernah dikejar-kejar sama cewek gitu di masa lalu, sekitar 7 tahun yang lalu lah, sekitar 7 gituan.
yaitu si cewek ini ngejar-ngejar banget saya gitu, ngasih perhatian lebih, ngasih, ya intinya dia ngepen lah, suka sama saya. Cuma saya di awal ini enak lihat dia, tingkah laku dia, tindakan dia biasa aja gitu, bahkan awalnya benci sama dia. Tapi mungkin karena konsisten dia terus ngasih perhatian sama saya, entah butuh berapa lama waktu itu, akhirnya saya memutuskan untuk pacaran sama dia, mulai suka, akhirnya jatuh cinta. Dan dalam proses perjalanan kisah itu, saya termasuk orang yang paling kuat mempertahankan hubungan itu. Artinya dibanding dia yang dulu ngejar-ngejar saya paling serius untuk menjaga hubungan itu agar jangan sampai putus. Walaupun pada akhirnya saya ditinggalin pas sayang-sayang, itu kan ngeri banget, sakitnya itu gimana gitu rasanya. Artinya apa pelajarannya di sini? Tapi ada satu lagi pelajaran yang ini cukup untuk menjelaskan, dan ini ada hubungannya sama cara kerja sistem psikologis kita, cara kerja otak kita. Yaitu waktu saya kerja di restoran sekitar 4 tahun yang lalu, itu ada teman saya pacaran, itu awalnya iseng-iseng. Jadi ini si ceweknya ini ngejar-ngejar nih, karena si teman saya ini yang cowoknya ini cukup cakep juga gitu. Jadi si cewek ini ngejar-ngejar, ngasih perhatian lebih, kata teman saya. Tapi ngomongnya itu ketika sudah pacaran. Dulu ini kata teman saya ini, pacaran sama dia cuma niatnya iseng-iseng katanya, cuma main-main. Karena kan di restoran di situ ya mau nyari ketemu siapa lagi kan, kerjanya di situ doang. Makanya ceweknya itu doang. Ya udahlah, anggap saja itu mainan, hiburan lah kata tadi. Tapi pada akhirnya sampai dia bisa pacaran serius gitu, pacaran sama dia. Dan dia cerita, nggak tahu kenapa gue bisa cinta mati segitunya gitu sama dia hari ini gitu. Bahkan banyak sekali cewek yang lebih cantik dari dia, gue nggak mau mutusin dia. Sampai gue nggak bisa nggak bisa mutusin dia karena takut kehilangan dia. Ini bayangin, yang tadinya benci, yang tadinya nggak suka, biasa saja bisa jadi cinta loh. Bahkan sampai sekarang itu mereka sudah menikah gitu. Pelajarannya apa? Yang kedua yaitu bahwa ingat ya, cinta, benci, suka dan sebagainya itu dibentuk dari pengkondisian. Makanya wajar kalau banyak cerita tentang perselingkuhan dengan teman kerja, dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya, itu pasti bentuknya adalah pengkondisian. Makanya hati-hati sekali untuk Anda untuk menjaga pasangan Anda. Perhatikan kondisi kebiasaan atau kondisi lingkungannya, tempat kerjanya, siapa aja gitu. Karena itu bahaya. Kalau sudah terkondisi, maka yang biasa saja bisa jadi suka loh. Ketika suka, cinta, akhirnya pacaran, akhirnya selingkuh dan sebagainya. Makanya cinta itu hakikatnya sejatinya dibentuk dari kondisi. Kalau dari pandangan pertama itu wajar sebenarnya. Misalkan karena dia cantik, karena dia apa gitu, jatuh cinta di pandangan pertama itu wajar. Tapi ada banyak hal-hal yang ini karena memang sistem kerja otak kita seperti itu. Balik lagi kepada hukum advertising tadi, semakin kita teratensi, perhatian kita semakin mengarah ke sana, yang tidak suka aja bisa jadi suka, apalagi yang sudah suka beneran ya tambah suka. Makanya ini pelajarannya, yaitu solusinya bagaimana agar Anda terhindar dari ruang perselingkuhan ini. Yaitu yang pertama, yaitu Anda harus tetap mengkondisikan diri Anda dengan pasangan Anda agar terus connected. Karena kalau connectednya terputus, ya pasti pasangan Anda akan mencari ruang itu di luar gitu, yang tidak dia dapatkan
pengkondisian cinta yang terutama di rumah tangga mungkin. Begitupun ketika Anda mau menjaga pasangan dengan menjaga hubungan dengan pasangan Anda, maka coba deh kondisikan terus tiap hari dengan pasangan Anda agar terus saling mencintai. Karena kalau orang sudah saling mencintai, segala sesuatu yang di luar itu nggak bakalan bisa mengambil hatinya pasangan Anda. Itu yakinlah. Karena ini balik lagi ke kisah teman saya tadi. Dia bilang, padahal dia kata teman saya yang kejadian itu, dia ada banyak wanita cantik yang lebih cantik dari dia yang ngedeketin dia, tapi dia nggak mau mutusin gitu. Itulah kekuatan cinta, karena nggak mungkin hati ini, perasaan gitu ini ada dua cinta di dalam satu waktu gitu. Makanya penting terus menjaga keharmonisan hubungan agar terus Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Anda, dengan pasangan Anda gitu. Caranya yaitu kondisikan terus diri Anda. Kalau ada masalah ya cepetin selesaiin gitu. Kalau ada apapun, misalkan ada yang pura-pura baik, itu hati-hati. Pura-pura baik yang mungkin tadinya Anda memiliki hubungan biasa saja, tapi karena seringnya Anda bersosialisasi, walaupun nggak salah sih bersosialisasi, tapi bisa jadi satu sama lain bisa terbentuk rasa cinta itu, rasa suka itu, rasa sayang itu di kondisi waktu yang secara intens. Bisa jadi kalau misalkan di rumah, kalau ketemu suami atau istri, ketemu pasangan kita, itu hanya beberapa jam sih, tapi yang lama. Bisa jadi di rumah pun kita sibuk dengan dunia masing-masing, misalkan jarang membangun hubungan yang baik. Tapi ketika di tempat kerja, misalkan kita di situ berinteraksi, banyak hal yang atensi kita mengarah ke situ, itu bisa jadi pembentukan pengkondisian itu lebih intens dibanding di rumah. Makanya kalau Anda bekerja gitu, kalau sudah sampai rumah itu lupakanlah sesuatu yang di luar kerjaan Anda. Kalau masuk kantor ya fokuslah di kantor, tapi kalau masuk rumah fokuslah ke anak Anda, ke istri Anda, ke suami Anda, untuk membentuk pengkondisian rasa cinta tetap ada, rasa sayang tetap ada, rasa suka tetap ada. Dengan begitu, maka ruang perselingkuhan akan tertutup dengan rapat. Demikian video podcastnya, semoga Anda bisa mengambil apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya.